Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kita akan mempelajari tentang dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian di dalam hadis terdapat hukum menuntut ilmu. Kemudian niat, keutamaan, dan balasan bagi orang yang menuntut ilmu. Apa tujuannya? Yang pertama, kita dapat membaca dalil tentang Al-Quran atau hadis yang terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Kemudian memahami kandungan ayat dan hadis tersebut. Yang terakhir yaitu berperilaku cinta ilmu pengetahuan. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Silahkan disimak, Pak Imam akan membacakan. Nanti kita akan praktik membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat yang kedua yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Silahkan disimak. Nanti kita akan praktek bersama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya, melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, hadis tentang menuntut ilmu. An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua di dalam hadis An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Artinya, Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis tentang balasan bagi orang yang berilmu. An Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Rawahu Abu Dawud. Artinya, Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Kandungan tentang Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, yang kedua berilmu, dan yang terakhir beramal sholih. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat
bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Kandungan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai orang yang berjuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menuntut ilmu tidak boleh diniatkan untuk mencari harta, mencari pangkat, mencari jabatan atau lain sebagainya. Bahkan harus kita niati untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan bagi orang-orang yang mencari ilmu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, seorang pelajar atau seorang siswa harus rajin membaca pada waktu luang. Apa yang dibaca? Buku-buku yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Jadi miftahul ilmi as-su'al, kuncinya ilmu adalah bertanya. Itulah kunci ilmu. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam belajar, maka bertanyalah. Yang ketiga, rajin berlatih. Ya. Yang keempat, berani berpikir kreatif. Yang kelima, salah satu kunci menguasai ilmu yaitu dicatat atau ditulis. Jadi ilmu itu liar, harus ada pengikatnya, harus ada yang bisa mempertahankan ilmu tersebut. Dengan cara apa? Dicatat dan ditulis. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan perilaku cinta ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Pak Imam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.